Sama Ustadz Yusuf Mansur pernahnya saudara? Mboten, kula khidmah Gus sama beliau dari tahun 2012. Saya ketemu pertama kali langsung ditanya, Gus Ikdam punya Vespa apa enggak? Nggih. Gitu. Oh, belum enggak punya Ustadz. Ya udah kirim besok. Akhirnya dikirim itu. BKB PX tahun 85. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Ini. Nah, surat-surat lengkap berarti aman ya ini ya. Kalau misalkan perilaku itu buruk, ya kita katakan buruk. Kalau perilaku itu benar, ya kita katakan benar. Makanya dari tadi saya tidak bisa menjustifikasi Gus Ikdam itu apakah dia menerima hadiah itu karena dia tahu latar belakang Yusuf Mansur atau tidak. Saya nggak menjustifikasi itu. Cuma saya katakan bahwasanya Yusuf Mansur sering melakukan hal itu, sering nyogok orang lain kayak gitu ibaratnya. Kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu ada perilaku yang buruk, tapi seolah-olah diajarkan benar. Bahwasanya sebelum Anda bersedekah, Anda lebih wajib dulu membayar hutang. Itu teman-teman yang utamanya. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tip Dik. Ya teman-teman, ini mohon dimengerti, ini saya tidak ngebahas tentang Gus Ikdam ya. Jadi intinya tidak membahas pribadi Gus Ikdam atau ceramahnya dan lain-lain lah. Jadi gini teman-teman, ini terkait dengan perilaku Yusuf Mansur ya. Ini perilaku Yusuf Mansur tentang dia tidak mau membayar mantan karyawannya yang nggak digaji gitu, dan nggak mau membayar teman-teman yang berinvestasi dengan baik, nggak mau bertemu, terus nggak mau membayar Pak Jenny yang jelas-jelas kalah di sidang gitu ya. Terus ada investasi tabung tanah yang nggak jelas di mana keberadaannya, ada tabungan aset. Intinya teman-teman, ini soal perilaku Yusuf Mansur dan kaitannya dengan hubungan secara publik gitu ya. Karena ya walau bagaimanapun Yusuf Mansur itu kan sudah menjadi artis di TV yang katanya suka ceramah, yang katanya dia mengaku ustadz gitu ya. Nah ini perilaku ini berkaitan dengan Gus Ikdam karena ya ini mohon maaf ya, karena Gus Ikdam menerima, katanya ini ya menurut di video itu dia menerima hadiah dari Yusuf Mansur. Oke, ini soal perilaku Yusuf Mansur, bukan soal Gus Ikdamnya nerimanya. Ya gini teman-teman, biar lebih jelas teman-teman, kita lihat videonya tentang video ini. Tapi saya perlu pertegas dulu teman-teman, bahwasanya ada video yang cukup panjang terkait dengan murid Yusuf Mansur dalam sekaligus menyampaikan hadiahnya itu. Tapi saya nggak bisa tayangkan karena sudah dihapus di channel utamanya. Jadi saya perlu pertegas bahwasanya saya menghargai karena udah dihapus. Jadi saya cuma menampilkan yang masih ada di YouTube. Nah itu video shortnya. Nah teman-teman, jadi ada video full panjang tentang bagaimana sih Gus Ikdam itu sebenarnya dijanjikan hadiah Vespa tersebut ya teman-teman. Nah karena mereka sudah hapus, jadi saya nggak ngupload ya. Nah cuma karena ada video shotnya, saya upload di video shotnya aja ya teman-teman. Satu dulu nanti saya lanjut. Oke, ini videonya teman-teman, yuk check it out. Sama Ustadz Yusuf Mansur pernahnya saudara? Mboten, kula khidmah Gus sama beliau dari tahun 2012. Saya ketemu pertama kali langsung ditanya, Gus Ikdam punya Vespa apa enggak? Nggih. Gitu. Oh, belum enggak punya Ustadz. Ya udah kirim besok. Akhirnya dikirim itu. Nggih, kemarin di rumahnya Pak Helmi nggih. Ya, di rumahnya Pak Helmi, Faisal Zaini, sama Yai, sama Yai Said, Akil Sirot, Gus Kausar, Gus Salam, Gus Wahim. Kene cuwilik dhewe. Metisil kok ngomong. Ingah-ingih naik dhewe ya toh. Top tapi Gus. Topnya gimana? Topnya mantap, bisa berkumpul sama para kiai Gus. Iya, padahal kita cuma garangan ya. Yo, Masya Allah. Oke, itu teman-teman videonya. Nah itu tentang hadiah. Jadi semacam, karena ini videonya pendek ya, itu cuma penjelasan kayak gitu aja. Ini ada di channel orang lain ya teman-teman. Nah teman-teman,
Saya akan perlihatkan video yang lainnya ya, sebenarnya yang nyobain bukan Gus Ikdam sih sebenarnya. Cuma saya nggak tahu itu Gus Ikdam atau bukan ya. Cuma saya rasa itu bukan ya, karena wajahnya berbeda. Teman-teman, itu nggak penting sebenarnya. Cuma ini biar mendasar, teman-teman biar tahu bahwasanya video itu ada loh gitu loh. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Check it out. Olinya juga ada ternyata. Oh, Agip, Onimoto. Moto oil. Wah, ini yang ini. Ini suratnya. BKB. PX tahun 85. Terima kasih status Sukmanto. Ini Nah, surat-surat lengkap berarti aman ya ini ya. Sesuai prosedur kepolisian. Oke. 8 juta belinya. Belinya 8 juta ada. Busi cadangan. Iya, busi. Vespa. Teng 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 teng. Itu namanya busi. Busi. Nah, ganti itu Kunci itu. videonya sini ternyata. Ini udah sama oil. Olinya juga ada ternyata. Oh, Moto Agip, Onimoto. moto oil. Wah, ini yang ini. Ini suratnya. BKB. PX tahun 85. Terima kasih status Sukmanto. Ini Nah, surat-surat lengkap berarti aman ya ini ya. Sesuai prosedur kepolisian. Oke. 8 juta belinya. Belinya 8 juta ada. Busi cadangan. Iya, busi. Vespa. Teng 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 teng. Itu namanya busi. Busi. Nah, ganti itu Kunci itu. Ada bunyinya apa enggak? ada dong. Wah, Ya. Belum laku hijau. Kelambinnya aku pasang ya. Kowe, enggak laku. Elok piro loro langsung. Kita belajar Vespa. Tempone kemblok. Gimana? Aman. Iya, Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan video itu. Saya juga nggak mau serta-merta ya, karena yang tadi kan saya bilang bahwasanya video yang memang durasinya panjang telah dihapus, karena itu saya nggak tampilkan. Nah, di sini teman-teman ada komentar ya. Saya mau bacakan komentarnya biar teman-teman bisa yakin itu ada komentar. Cuma ini bukan channel Gus Ikdam ya pastinya ya, yang upload orang lain. Nah, di sini ada komentar, Gus, di balik harta itu ada umat yang menangis menuntut haknya dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Ya, itu benar gitu ya. Nah, terus di sini kita lanjut. Masya Allah, semoga bermanfaat. Gus,
Salam dari yang Sakura Jepang. Nah, jadi di sini masih ada komentar yang menurut saya cukup baik sih sebenarnya. Cuma baik ke Gusikdamnya gitu ya, bukan masalah Yusuf Mansurnya. Jadi ya saya sih nggak berpikir negatif tentang itu ya, tapi ya ini kan saya cuma baca komentarnya biar teman-teman bisa memahami. Nanti saya jelaskan deh. Alhamdulillah rezekinya Gusikdam. Nah, kayak teman-teman masih ada kan yang berpikir positif. Ngasih hadiah bisa, tapi bayar utang ke karyawan sulit. Di balik hadiah itu banyak air mata orang yang dizolimi. Ucup keterlaluan lo ucup gitu. Ini menandakan Ustadz Yusuf sodako ke Gusikdam supaya Yusuf bisa bayar utang ke jamaahnya. Gaya dakwanya Gusikdam 1 triliun % dikembalikan dengan dakwanya Ustadz Yusuf Mansur. Mugi-mugi barokah. Nah, teman-teman, ini saya perlu pertegas bahwasanya sebelum Anda bersedekah ini ada orang perilaku yang salah. Karena mungkin yang muridnya Yusuf Mansur ya, ada perilaku yang salah tentang kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu ada perilaku yang buruk, tapi seolah-olah diajarkan benar. Bahwasanya sebelum Anda bersedekah, Anda lebih wajib dulu membayar hutang. Itu teman-teman yang utamanya, walaupun ya nggak semua orang bisa melakukan itu. Cuma secara syariat itu sebenarnya lebih baik Anda membayar hutang dulu daripada Anda bersedekah, karena wajib membayar hutang itu lebih utama daripada Anda bersedekahnya gitu. Sedekah ya kalau Anda punya uang lebih ya sedekah, kalau nggak punya uang ya Anda boleh menerima sedekah gitu. Nah, tapi antara sedekah dan bayar hutang itu lebih utama bayar hutang. Nah, ini mungkin muridnya Yusuf Mansur ya. Wajar aja kalau dia ngomongnya kayak gini. Nah, terus di sini kembalikan aja Gus. Nah, ini masih ada yang ini ya. Gusnya selalu berhusnudon. Nah, kami semua cinta dan hormat Gusikdam. Coba dipertimbangkan lagi soal hadiah dari UYM. Kita nggak mau Gus di komen ini itu. Nah, hati-hati, si Jaman beli motor pakai duit nipu, bisa bikin celaka di dunia dan di akhirat. Jejak digital ucup di penipu, banyak yang dizolimi cara jadi YouTube. Mudah-mudahan hasil nipu dari jamaah Mansur karena tren, karena pemasaran segala. Hati-hati ya Gus. Tahu Gusnya suka Vespa, jadi dikasih yang grace, nyari muka si Jaman biar bisa ada bantuan atau bantalan kalau digeruduk korbannya. Pikir baik-baik Gus. Ini orang nggak banyak masalah gaji karyawan, ini orang banyak masalah, ini orang oke lah gitulah. Mansur dapat beli apa dari sedekah orang? Pencitraan aja itu Mansur, sil rampok jamaah. Lebih baik dikembalikan, kurang baik Gus buat Gus. Nanti pasti digoreng-goreng sama YouTuber yang kepanasan. Kalau di sini Gusikdam kan nggak tahu latar belakang Ustadz Yusuf Mansur seperti apa yang kalian komentarin di EAN. Jadi kalian yang baik komen dong ke nggak ngerti nih. Ya Yusuf Mansur kalau ngasih nggak tanggung-tanggung, pernah nyumbang pondok Temburu. Saya nggak ngerti lah. Teman-teman gini, sekali lagi saya ingat, ini bukan soal Gusikdam ya. Mungkin Gusikdam nggak tahu karena dia nggak sering baca sering lihat itu, karena mungkin jadwal dia belajar sama ceramahnya itu lebih padat daripada nonton YouTube gitu ya teman-teman. Oleh karena itu ya ini bukan bukan channel Gusikdam ya. Jadi kalau Gusikdam nggak tahu latar belakang Yusuf Mansur itu menurut saya sangat wajar ya. Ini makanya saya bilang masalahnya gini teman-teman. Ini bukan pertama kalinya Yusuf Mansur itu memberikan hadiah kepada seseorang yang dalam tanda kutip ya berpengaruh terhadap masyarakat gitu ya teman-teman. Yusuf Mansur juga menjanjikan kepada para korbannya yang terpaksa kepergok dia ketemu, jadi dia harus menjanjikan nanti anaknya di sekolahin lah apalah kayak gitu. Itu adalah perilaku Yusuf Mansur ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi ada batasan, ada sebuah
paradigma berpikir tentang yang perilaku Yusuf Mansur ini tidak bisa dikaitkan dengan kita asal goreng-menggoreng gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan perilaku itu buruk, ya kita katakan buruk. Kalau perilaku itu benar, ya kita katakan benar. Makanya dari tadi saya tidak bisa menjustifikasi Gus Ikdam itu apakah dia menerima hadiah itu karena dia tahu latar belakang Yusuf Mansur atau tidak. Saya nggak menjustifikasi itu. Cuma saya katakan bahwasanya Yusuf Mansur sering melakukan hal itu, sering nyogok orang lain kayak gitu ibaratnya. Terus dia itu sering contohnya misalkan di Batubara itu orang-orang yang memang sulit untuk ditaklukkan itu biasanya dikasih lebih dulu gitu, ibaratnya seperti itu, biar diam. Intinya Yusuf Mansur itu sering seperti itu dalam kasus-kasusnya itu ya. Nah, terkait dengan Gus Idam ini kita nggak sedang menjustifikasi Gus Idam gitu. Jadi mohon teman-teman memahami bahwasanya ini soal Yusuf Mansur gitu. Jadi kalau soal komentarnya itu ada yang membela Yusuf Mansur, soal komentarnya ada yang mengingatkan Gus Idam, itu sangat menurut saya ya fair dalam sebuah video publik gitu ya. Mau ada yang bela Yusuf Mansur, mau yang ada yang mengingatkan, tapi di sana nggak ada sama sekali yang mencerca Gus Ikdam gitu. Dan ingat teman-teman bahasanya, tidak, YouTuber itu nggak pernah mencerca orang yang serta-merta gitu ya. Itu bersalah begitu saja, nggak pernah mencerca seperti itu. Jadi kita mempertimbangkan baik-baik apakah itu sepengetahuan dengan naluri, dengan pikiran yang sadar bahasanya dia melakukan kesalahan itu gitu. Kalau Gus Ikdam mungkin saya nggak tahu apakah dia itu mengetahui Yusuf Mansur itu seperti apa. Karena itu kita berpositif tinggi dulu. Mungkin Gus Ikdam nggak tahu gitu. Oleh karena itu kita nggak menjustifikasi Gus Ikdam. Jadi mohon teman-teman memahami ya. Ini perbedaan yang sangat jauh antara fakta Yusuf Mansur memang melakukan hal tersebut gitu yang dikatakan di media maupun kekalahan yang di Batubara termasuk masalah operasinya. Nah, kalau itu dibilang masih ada isu karena ada yang komentar di bawahnya itu cuma masih isu gitu. Nah teman-teman, fakta di pengadilan itu bukan isu gitu. Terus ketika kita di Kementerian Koperasi itu juga bukan isu. Mereka mau datang nggak menemuin kita nggak. Nah kalau kita memang salah dari dulu udah dilaporkan kita gitu. Karena memang kita bukan pegang berkasnya dan itu ada faktanya. Ya semua orang mau melapor ya silakan aja, kita bisa melaporkan balik gitu. Ya teman-teman, jadi saya yakin para YouTuber yang memang meletakkan kebenaran di atas segalanya itu nggak akan melakukan hal seperti itu gitu teman-teman. Jadi ada integritas yang kita bangun, baik misalkan kayak Mas Deddy Sepriadi atau misalkan channel yang lain itu nggak serta-merta cuma asal dapat follower, nggak. Pasti ada etika moral, terus ada integritas yang dibangun di sana. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Sekali lagi, ini bukan soal Gus Idam, ini soal Yusuf Mansur, perilaku Yusuf Mansur. Dia itu lebih pencitraan gitu, lebih senang pencitraan daripada menyelesaikan tanggung jawab dia gitu. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.